Nah, masalahnya di situ saja, orang itu kenapa kok bermasalah padahal dia sudah mengikuti suatu aliran, ajaran, agama yang dikatakan bahwasanya itu menjamin keselamatan, tapi kok pribadinya masih susah dan menderita. Ya karena dia nggak melakukan suatu upaya tirakat manages sendiri. Rahayu mas, Rahayu. Ada sharing-sharing sedikit. Jadi kita itu Pak, dalam kehidupan menuju laku kesempurnaan itu kan harus ada lakunya. Laku itu perbuatan, atau dikatakan tuh suatu upaya kemanegesan untuk mendapatkan suatu kemanunggalan dan kesempurnaan. Itu dibutuhkan namanya laku. Jadi tidak bisa kalau orang itu hanya memeluk, hanya ikut dalam wadah, itu nggak bisa. Untuk menuju dia itu mendapatkan pribadi yang mampu menyadari kemanunggalan bersama hidup dan maha hidup tuh nggak bisa. Apalagi untuk menuju kesempurnaan tuh orang tuh nggak bisa hanya memeluk gitu. Langsung selamat yo ora enak. Nah, kan berarti kan kalaupun bisa itu hanya apa ya mas, untuk abape wong sing suci lah, karena dia di komunitas itu. Tapi kalau dia punya niat yang sepenting aku ikut gitu, itu kalau udah seperti itu berarti Tuhan, nah kamu curang. Padahal kita sudah tersadarkan untuk mengetahui harus ada upaya untuk dalam pribadi itu melakukan suatu laku atau suatu perbuatan atau kemanegesan lah, tirakat, supaya dia mendapatkan kemanunggalan yang secara pribadi gitu. Dan untuk selanjutnya itu nanti dia bisa nularkan kepada yang lain. Boleh hanya memeluk itu bagi orang-orang yang masih belum dewasa, masih belum mengerti, itu nggak apa-apa, karena dia nggak mengerti kok. Anak-anak kecil itu nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya nanti dia itu akan dewasa lah. Akhirnya upaya dalam pribadi untuk tahu tentang pengkajian diri itu suatu keharusan gitu. Nah, terkait untuk mencapai ke situ itu Pak, dalam kemanegesan itu apa yang harus kita ketahui? Nah, itu ada 3 hal pokok. Yang pertama itu orang harus mengetahui tentang anatomi jiwa raganya, anatomi jiwa raga. Dan anatomi raga ketok di dokter bisa anatomi jiwa yang gaib. Piye lho? Yang deteksi iki piye? Ya paling bisanya hanya perkiraan karena tingkah pola dirinya itu. Tapi anatomi jiwa raga kita itu harus kita tahu secara pribadi, karena kita yang memiliki raga dan jiwa itu. Nah, untuk mengetahui daripada anatomi tubuh kita, baik jiwa maupun raga itu Pak, baik yang fisik dan non fisik, di dalam diri kita itu kan ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ada 2 hal itu, jadi harus kita ketahui. Yang kasar secara wujud ini dan secara astral atau secara tidak kelihatan secara non wujud ya, dua-duanya itu harus kita ketahui. Fungsinya, kegunaannya dan keberadaannya harus kita ketahui. Melalui apa ya? Melalui pengkajian diri itu, atau melalui tirakat, atau melalui manages. Dan itu harus dilakukan oleh sendiri pribadi. Kalau nggak bisa, hanya memeluk itu nggak bisa.
nggak usah memeluk agama A ben selamat, tapi dia nggak melakukan suatu upaya laku, nggak bisa. Apapun itu, termasuk di komunitas, kalau ini harus dikatakan komunitas ya Pak, sebenarnya bukan komunitas, suatu apa ya, pengkajian bersama. Nah, masuk sini plung itu. Nah, sedangkan dia sudah dewasa, udah mengerti, udah waktunya dia mengerti, dia hanya ikut, ya nggak bisa. Bisa kalau dia selalu bersama-sama terus, lah pada akhirnya kan dia pulang tuh, masing-masing Pak. Ya di rumah goyang lagi. Karena itu harus dilakukan secara pribadi. Tidak ada yang kita harus sama-sama terus, tidak. Sama kita suami istri aja itu ada kalanya kita berpisah. Entah satu mandi, entah satu pergi, entah satu main, satu kerja, itu berpisah lah. Saat perpisahan itulah dia harus menghadapi keadaan itu sendiri, dan itu kalau nggak laku ya montang mantik. Nanti masuk lagi di komunitas lagi tuh Mas. Hanya begitu saja. Selamat di situ, keadaan itu selamat. Karena masih dia mendengarkan. Ada orang-orang suci di situ yang ikut di dalamnya. Nanti keluar dia berantakan lagi. Terus begitu. Masuk dingin lagi Mas, keluar gitu lagi. Makanya orang-orang yang memeluk salah satu agama kalau hanya ikut memeluk gitu, ya paling dinginnya waktu dia di tempat ibadah saja. Keluar dari tempat ibadah ya nyuri, yang nakal ya nakal lagi, yang buruk kembali buruk lagi. Jadi nggak ada faedahnya apa-apa, karena nggak ada upaya untuk pribadi itu melakukan upaya laku atau pengkajian apa yang telah didapatkan dalam silaturahmi tadi. Kenapa begitu tuh Pak? Yang kelihatan diumumkan begitu. Terus menyatakan dirinya ataupun orang yang menyatakan kamu meluk suatu komunitas, kelompok agama ini pasti selamat. Ya nggak bisa. Kalau pribadinya itu tidak melakukan upaya laku secara pribadi. Makanya mau di agama, mau di mana itu kan ada namanya kita bekal materi. Ada tata cara ibadah pribadi di rumah. Itu mesti agama apapun tuh ada. Nah kalau di laku-laku apapun, pengkajian apapun, pasti di rumah dibekal namanya laku pribadi. Persembahyangan secara pribadi itu harus dikaji. Di luar itu mempraktekkan apa yang menjadi nilai-nilai inti terkait ajaran itu. Apa gitu Mas? Nah, masalahnya di situ saja. Orang itu kenapa kok bermasalah padahal dia sudah mengikuti suatu aliran, ajaran, agama yang dikatakan bahasanya itu menjamin keselamatan, tapi kok pribadinya masih susah dan menderita. Ya karena dia nggak melakukan suatu upaya tirakat manages sendiri di luar komunitas, kembali sak geleme dhewe. Nggak bisa itu. Yang menderita tetap menderita. Setingkat laku kesempurnaan seperti kita saja itu menderita di luar. Aku meluk komunitas ataupun laku sedulur rokat kalau pancer ben selamat. Tapi kalau dia nggak melakukan upaya-upaya laku, gue podo wae Mas. Hanya meluk gitu. Memang gitu Mas. Coba kita renungkan dengan kesadaran yang sadar. Ya sehingga waktu berkomunitas, waktu kita kumpul itu kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, saling sharing dan mengkaji, saling tanya jawab apa yang belum diketahui, dan apa yang sudah diketahui disampaikan, siapa tahu itu bermanfaat untuk yang lain, gitu. Begitu, itu aja. Lah kalau kita pribadi sudah tahu Mas, kan nggak perlu namanya kita kumpul-kumpul. Ya memang nggak perlu itu, tapi kan kita punya tanggung jawab di dunia ini kan, ikut serta ikut serta bermanfaat. Nah kalau dia baik hanya untuk diri sendiri, wah Tuhan ya piye ya, nggak bisa begitu. Harus waktunya dia itu bermanfaat
Nah, makanya kalaupun dia itu sudah tahu tentang dirinya, dia harus turun lapangan, memberi apa? Memberi manfaat apa yang dia sudah ketahui itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak kumpul dalam komunitas apapun. Mau yang agama pun sama. Yang sudah menemukan jati dirinya, dia nggak bisa di rumah itu. Dia harus turun ke masjid, ke gereja. Untuk apa? Mengajarkan apa yang sudah menjadi keberhasilannya. Kalau tidak, Tuhan kalau tidak itu dia kurang sempurna, kehidupannya itu kurang sempurna. Dia hanya sempurna hidupnya, tapi kehidupannya tidak sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan, Pak, dalam momen pertemuan ini. Nanti kita lanjut berikutnya nanti. Terima kasih, Rahayu.